Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Ba'du ya ibadallah usiku wa nafsi wa hadirin ala kullukum pada tahun para sepuh jamaah masjid besar kaum Cibadak dari alhamdulillah bersyukur subuh ini Kamis pertama di bulan Maret 2023 dan pekan kedua di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dipaketkan dalam doa Rasulullah, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasilul maqasid. Kita masih membahas hadis tentang pentingnya kita menjadi pribadi yang takwa dengan 4 parameter, dengan 4 indikator yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan cara apa kami harus bertakwa dan apa pentingnya takwa sudah kita jelaskan. Pentingnya takwa sudah kita pahami bersama. Sedikitnya ada 2. Pertama, merujuk Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa takwa itu posisi terhormat di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi. Karena ayat itu memberikan pernyataan dan penegasan bahwa jenis kelamin laki-laki perempuan, asal mula bangsa, suku bangsa, kabilah apapun itu bukan alat kemuliaan. Yang menjadi seseorang mulia bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena suku bangsanya, bukan warna kulitnya. Yang menjadi mulia setiap kita adalah karena ketakwaannya. Itu Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kepada kita. Jadi ketika Rasul menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka menggunakan bacaan hadis ayat itu, maka jadilah kalian menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi. Yang kedua, pentingnya kita takwa merujuk Quran surah Al-Imran ayat 133. Allah menegaskan bahwa surga itu disediakan uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kenapa kita harus jadi takwa? Karena kunci surga itu, penghuni surga itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita membaca ayat hadis ini, kita takut dengan bacaan ayat itu, maka Rasul mengajarkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian menjemput ampunan Allah. Jadilah kalian menjadi orang yang takwa agar kalian mendapatkan tiket surga. Dengan cara apa kamu mendapatkan menjadi takwa itu? Pertama, shallu khamsakum. Perhatikan sholat kalian. Ada sekian banyak pesan kemarin. Makna sholat itu pertama, sholat itu mengagungkan Allah. Maka kalau kita masih mengagungkan dan menomor satukan selain Allah,
susah, tebarkan kedamaian. Silul arham, bangun keakraban. Atimut ta'am, saling mengenyangkan. Baru setelah itu sallu wa nasmi. Jadi bahwa rasa aman sebenarnya bagi lingkungan, inilah yang Rasul menyebutnya bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi apakah kita seorang muslim atau tidak, maka akan dilihat dari keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat. Itu ciri Islam. Itulah ciri orang yang sudah sholat. Ya, maka ketika assalamualaikum, itu artinya sekeliling kita dijamin amannya, dijamin keselamatannya. Itulah Islam. Itulah orang yang sudah sholat. Jadi satu satu. Jadilah kalian jadi orang yang takwa, yang mengagungkan Allah di dalam sholatmu, juga dalam kehidupan sosialmu, dan menghadirkan keselamatan bagi orang banyak. Maka Rasul menyebutnya dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, orang yang memberikan kemanfaatan bagi orang banyak di dalam kebaikan. Itu salam, ya. Nah, yang kedua, konstruksi seseorang menjadi takwa adalah sumu syahrah, berpuasalah dalam bulan Ramadan. Nah, saat ini kemarin waktu Asyar Sabtu kemarin disampaikan, ya. Bahkan Al-Quran surah tidak temukan penunjukannya yang secara tegas menjelaskan bahwa saum dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya kita menjadi takwa. Di Al-Baqarah 183 sudah kita ketahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini paling tidak kita memotret, membaca rumusnya menjadi Ramadan sama dengan puasa, puasa sama dengan takwa. Ya, selagi Ramadan sama dengan puasa, puasa sama dengan takwa. Ya. Puasa itu bahasa Sanskerta, bahasa yang pernah berjaya pada zamannya. Kemudian sekarang mungkin entah bangsa apa di dunia ini yang masih menggunakan bahasa Sanskerta, saya kurang tahu. Tapi bahasa itu kan ada, termasuk puasa. Puasa itu bahasa Sanskerta yang kita pinjam dan belum dikembalikan. Karena kalau sholat sudah ada bahasa Indonesianya, itu sembahyang. Orang Sunda kalau punya istilah tersendiri untuk sholat, namanya tepat. Nah, untuk puasa ini belum populer. Kita masih menggunakan bahasa Sanskerta. Bulan puasa, kemudian sasi saum. Saum itu bahasa Arab, syam itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Tapi itu sekarang daging, beda bahasa Sunda. Dina sasi syam, iya syam itu bahasa Arab. Nanti kita akan mengetahui mana syam. Ya. Nah, Al-Quran menyebutnya kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, jamannya saum syiyam, untuk berlaku
kutiba itu sebetulnya tercatat dalam sejarah, begitu Pak. Tercatat dalam sejarah. Kewajiban berpuasa itu ada di ayat 186 ya. 183 itu tentang sejarahnya Pak. Tentang sejarah bahwa kama kutiba ala ladina min qablikum, itu kama kutiba seperti sudah tercatat dalam perjalanan umat manusia, umat-umat terdahulu pun sebelum puasa, maka menggunakan kata kutiba. 185-nya baru mewajibkan kita berpuasa dengan kalimat sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Lanjutan kemarin. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan 13 adanya hilal gitu. Faman syahida minkum syahra. Kenapa bulan itu disebut syahra? Ini jamannya syuhur. Bahasa populernya masyhur. Ya, artinya bahwa hilal itu harus diketahui oleh orang banyak. Harus diumumkan kepada orang banyak. Maka kenapa bukan hilal? Karena bulan Qamar itu bahasanya. Tapi paman syahidan minkum syahra, barang siapa yang melihat hilal secara masyhur, ada suratnya, falyasumhu, maka kalian berpuasa. Ini menganjurkan juga ini menyangkut tentang ru'yatul hilal, gitu Pak. Jadi kalau sekadar ada anekdot begini, kenapa nggak puasa ini? Apa jawabnya? Cek Al-Quran, anu puasa mah anu geus ningali hilal. Dewek puasa katingali hilal tidak puasa. Itu menggunakan dalil ini. Ya, tidak puasanya karena menggunakan dalil. Sebab cek Al-Quran, perintah puasa itu untuk dilaksanakan itu, paman syahidah minkum syahra falyasumhu. Paman syahidah, para siapa yang menyaksikan hilal, falyasumhu, maka besoknya kamu berpuasa. Apabila waktu maghrib kamu melihat hilal, besoknya falyasumhu, maka kamu berpuasa. Udah berpuasa, jangan tinggal hilal. Berkayaknya berkawan barat sekali kali. Ini yang sering kali dianekdotkan. Nah, inti siang itu al-imsak, kemarin saya sampaikan. Inti siang itu al-imsak, pengendalian hawa nafsu. Ya. Di dalam bahasa Arab kita menemukan dua istilah yang digunakan. Ada imsakan dan ada imsakbi. Ini dalam teknis bahasa Arab menggunakan dua istilah ini. Begini, para ahli fikih mendefinisikan bahwa saum atau puasa itu adalah al-imsaku anil muftirotil ma'khudati bi qasdi qurbah. Jadi menahan diri dari segala yang merusak dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Al-imsak diri kepada Allah. Al-imsaku anil, jadi imsakan. Ya. Al-imsaku anil muftirotil ma'khudati bi qasdil qurbah. Menahan diri dari segala yang merusak dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya imsakan. Yang kedua, ada imsakni. Imsakan menahan diri dari segala yang membatalkan karena ingin dekat kepada Allah. Yang kedua,
berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Inti puasa itu ada pada dua hal. Pertama, imsakan, menahan diri dari yang batal-batal. Yang kedua, imsak itu dilakukan karena taat kepada Allah dan Rasul. Dalam media sosial, dalam kehidupan sosial kita, ternyata seringkali kita gagal memetakan dua pesan ini. Ada orang yang bisa Rasul dalam media sosial, dalam kehidupan sosial kita, ternyata seringkali kita gagal memetakan dua pesan ini. Ada orang yang bisa imsakan, ada orang yang bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi tidak imsak, bukan berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ada orang yang berpuasa begitu dipertahankan sedemikian rupa. Kenapa? Hayang langsing. Itu diet. Ya, pengen cantik, itu mati-matian itu. Tidak menahan diri dari segala yang membatalkan. Tidak mau makan, tidak mau minum. Kenapa? Hoyong langsing. Itu namanya imsakan, tapi tidak imsakdi, begitu kalau dalam bahasa Arab itu. Yang kedua, ada orang imsakdi tapi tidak imsakan. Seperti apa? Dia berpuasa, berpegang teguh kepada yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak makan, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri karena dia justru mudah mencaci maki orang lain, bahkan lebih mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Nah, itu imsakan tapi tidak imsakdi. Maka ketika Rasulullah diberitahu ada seorang perempuan yang memarahi jariyahnya, memaki pembantunya sedemikian rupa, orang Sunda menyebut teh lak-lak dasar. Setelah diberitahu, Rasul membawa makanan dan memberikan kepadanya, makan ini. Anak soal itu ya Rasulullah, makan. Anak soal itu. Kemudian sebenarnya mana mungkin kami berpuasa dengan puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga harus mengendalikan diri, ucapan segala macam. Nah, jadi kita ini seringkali diajarkan oleh para ahli bahasa Arab, boleh jadi ini kita ini termasuk yang imsakan, tapi tidak imsaknya. Kita ini menahan dari segala yang membatalkan puasa, tapi kita bukan berpegang teguh kepada aturan Allah, tapi kita karena era belakang ada kami dari puasa. Ya, karena ini kesempatan untuk melangsingkan diri. Nah, itu namanya imsakan, tidak imsakni. Ya, ini yang seringkali terjadi dari sisi puasa kita. Nah, nilai puasa itu ada pada dua poin itu. Imsakan, dia menahan diri dari yang membatalkan, sekaligus imsakdi, dia berpegang teguh kepada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu dari sisi teknis, dari sisi teknis makna saum atau siap. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi bahwa inti puasa itu adalah imsak. Imsaknya antara imsakdi, imsakan dan imsak. Kenapa? Karena kelemahan terbesar manusia, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, adalah ketidakmampuan mengendalikan
sebut dengan drama kosmos kehidupan. Ketika Al-Quran merahasiakan tentang itu, ketika Al-Quran memberitahukan tentang itu kepada kita, dimulai ayat 30 surah Al-Baqarah. Bagaimana dramatisasi itu sedemikian rupa dialami oleh kakek moyang kita Adam alaihissalam sebagai namanya ibu ya, pelajaran kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkomunikasikan kepada para malaikat, kepada semua para makhluk yang berada bahwa dia akan menjadikan khalifah di Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat mempertanyakan, kenapa mesti manusia yang menjadi khalifah itu? Mereka itu karena mereka sifatnya itu yufsidu fiha, suka bikin kerusakan. Wa yasfiku dima, kadang-kadang garuk selingkuh. Wanahnu, sedangkan kami, ya Allah, kata malaikat, nusabbihu bihamdi wa nuqaddisuka. Kami selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Allah menegaskan, oke, ini adalah ma'ala. Namun demikian, aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ada istimewanya, ada itu. Manusia itu ada kelebihannya yang saya tidak tahu. Nah, kemudian di ayat 31 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni naba'a bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi amba itu kita menyebut adalah naba'a, artinya berikan besar informasi. Orang yang membawa informasi besar namanya nabi. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan untuk menjadi seorang pemimpin harus menguasai ilmu teoretik, harus mengetahui ilmu teoritis. Jadi harus diajarkan juga. Jadi tentang pendidikan itu ini ayat asal mula yang berbicara pentingnya pendidikan. Jadi Adam itu diberikan pengajaran, ya, diajarkan teori-teori tentang kehidupan ini. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu diajarkan, dididik dulu, ya. Jadi dididik dulu, jadi baru didudukan. Nah di kita ini terkadang suka dibalik sistem di kita itu mengangkat pejabat itu didiukan ulang, kemudian dididik, udah ulang dididik, kita dididik ya Pak. Mestinya diduk lah begitu, dididik sampai paham, kemudian didudukkan. Jadi karena kepentingan tertentu didiukan ulang, dididik kan ribet jadi. Qalu para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Nah setelah itu qala Allah berfirman, ya Adamu ambi'u bi asma'ihi falamma ambahu bi asma'ihi. Ini namanya tim and proper test. Jadi nih saya buktikan, ayo sini. Ini namanya uji kompetensi. Setelah ada dididik, kemudian diuji kompetensi dengan para malaikat. Adam coba jelaskan. Kemudian Adam menjelaskan presentasinya dulu. Falamma ambahu bi asma'ihi, apa yang telah
terpilih yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ternyata gagal. Namanya terpilih ini, malaikat terpilih. Iya, ya kan malaikat tuh dulu mempertanyakan kenapa mesti ada. Nah, untuk membuktikan kemampuannya, silakan kata Allah, kalian memilih malaikat terbaik untuk mengurus dunia ini. Dan namanya Harut wa Marut. Yang kedua, Harut wa Marut. Nah, maka dipilihlah Harut wa Marut ini untuk mengurus dunia ini. Ternyata gagal. Nah, kan sudah bilang. Jadi dalam teori kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya dengan kesolehan personal. Ya, jadi tidak cukup dengan mengandalkan kesolehan personal. Kalau orang soleh, Manusianya, iya manusianya soleh, dan itu malaikat bagus untuk dirinya. Belum tentu memberikan baik kepadanya. Sebab untuk pertarungan budaya sosial itu perlu ketegasan dan keberanian. Ya, namun ayat jalmi soleh 40% soleh, nah keberanian yang ketegasannya itu 60% pilih dia. Kalau ada orang soleh 80% soleh, keberanian ketegasan 20% jangan dipilih. Sebab itu bagus hanya untuk dirinya, tidak akan membawa dampak kebaikan bagi orang lain. Ustaz menyambung ini ayat 83 itu. Nah, saya ini kan yang bisa ini bahwa Adam langsung diajari sama Allah. Tapi begitu Rasul dengan istimewanya melalui malaikat dan dengan bertemu dengan Allah itu di peristiwa Isra Mi'raj. Apa gimana itu? Ya. Karena prosesnya Adam langsung dalam sentuhan Allah. Ya. Nah, Adam pun ketika dia bertanya, siapa ini? Selalu ada Muhammad, itu adalah keturunanmu yang menjadi nabi terakhir. Adam pun sudah tahu, diberitahu bahwa ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitan dengan proses pendidikan antara Rasulullah dengan Adam alaihissalam tentu memiliki model yang berbeda, ya, sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau Adam diciptakan oleh Allah tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah, ini proses penciptaan. Jadi ini maka penciptaannya menggunakan kata khalaq. Khalaq itu penciptaan yang tidak bisa diintervensi. Kalau jangan menjadikan, tapi prosesnya diserahkan kepada manusia. Itu jalan. Maka dalam bahasa Arab itu mengenal istilah musta'ab dan mu'adif. Jadi banyak kata satu makna, satu kata banyak makna. Itu seringkali yang perlu dipahami dalam bahasa Arab. Jadi kalau kholaqa, ja'ala, fatara, itu sama-sama menciptakan, tapi berbeda setting teori. Ya. Jadi kalau kita menemukan dalam ayat Al-Quran menggunakan kholaqa, itu Allah menciptakan. Nah, penciptaannya tidak bisa diintervensi. Maka ketika Al-Quran menggunakan kata ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, nah, itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa memilih. Tetapi ketika waja'alna su'uban wa qabaila, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Itu soal pilihan kamu mau jadi bangsa apa, tinggal ganti kewarganegaraan, selesai. Tapi kamu kalau jadi warga negara Australia, jadi perempuan, darah kayak jadi laki-laki nggak bisa. Itu menggunakan kata oleh karena itu, maka cara mendidik, cara memberikan ilmu kepada dia pun berbeda-beda. Ya, itu. Tapi
Iya nu kadang ganjel Ustaz. Ya, Dupi malaikat berkembang terus manusia dan jin berkembang tuh. malaikat itu diciptakan dari cahaya. Pantai sederhana dari manusia, jin juga berkembang. Malaikat itu diciptakan oleh Allah. Terkadang bisa dari apa namanya? Percikan air wudhu kita. Dari Air wudhu kita. air wudhu. Jadi air wudhu yang jatuh, makanya itu dianjurkan tidak dielap itu. Setiap yang jatuh dari air wudhu kita itu akan jadi Tergantung ya. Tadi ada ganjel malaikat terpilih kan malaikat harus ada tugas masing-masing. Iya. Ya itu salah satu Kalau manusia atau jin terpilih umum jasa. ini. Jadi kalau pakai bahasa itu manusia. Jadi untuk membuktikan kemampuan malaikat, maka Allah memerintahkan silakan kalian memilih malaikat tempat yang terbaik. Oh, masih dikasih kesempatan ini. Iya. Bukan. Ya, diberikan. Semua dikata ada topi, baju, ritual, balik terus diciptakan langsung nugasnya. Masih kena Ada khusus untuk pembuktian, Pak. Pembuktian mengurus dunia ini. Siapa yang terbaik di antara malaikat? Silakan kalian pilih untuk jadi pemimpin. surahnya terkait sama malaikat benar. Nanti kita temukan namanya Harut wa Marut. Nanti besok-besok bisa kita temukan. Saya lupa ya ayatnya. Tapi di situ disebutkan Harut wa Marut. Malaikat Harut wa Marut itulah yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, tapi gagal. Maka Allah kasih tahu kalau pakai bahasa kita cekai, oke. Itu ibaratnya begitu mah. Allah Subhanahu wa taala itu mestikan raja di raja. Iya, mati. Pemerintah secara ini. So, katanya gini, kenapa mesti manusia yang jadi, kenapa mesti Adam yang menjadi khalifah? Bukan kami, kata malaikat. Kan kami ini selalu bertasbih, bertahmid, bersucikan. Pada itu Allah masih tahu anak alam aku lebih tahu dari kalian. Kemudian diberikanlah pembuktian, gitu. Pembuktian. Ya, menjadi lepatnya orang-orang Kristiani, Katolik, gitunya, atau nanti misalnya mendeskripsikan Allah itu raja itu dalam bentuk cerita-cerita ten mandemen kan. Dalam sisi teologinya bisa diterima dari sisi teologi mereka. Jadi dengan menggunakan paradigma yang mereka gunakan. Paradigma agamanya masing-masing. Deskripsi mereka itu yang harus kita pahami. Alkitab. Metodologinya yang harus kita pahami, yang harus kita berikan pemahaman dan catatan. Nah, Islam itu hanya menegaskan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu adalah Ahad. Ini soal teologi, ya, soal teologi. Kemudian muncul ada raja di raja karena dalam Islam kita menggunakan Al-Quran menyebutkan menjelaskan Malik Yaumiddin. Malik itu artinya kata. Sepatutnya lah kan hati. Pan Allah Maha Ahad. Qul Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam. Nama deskripsi kita nak mana? Nah, Allah masih Karena dengan lo ciptaan itulah Allah masih tahu kalian jangan memikirkan budak-budak Tuhan, karena kapasitas kita sangat terbatas. kadang-kadang. Jangan mendeskripsikan Tuhan. Jangan. Jangan. Karena apa? Kapasitas kita tidak akan mampu untuk bisa memahami itu. Kita hanya bisa Nah, yang harus kita rasakan itu adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan karena Allah menunjukkan kemahabesarannya dengan menciptakan
Yunus. Omat kata bil waqi Omat bil qali. Kalian jangan memikirkan tentang Tuhan karena kapasitas kita sangat terbatas. Meja ini ulah pikiran dunia nah. Dia sedikit majana Cari meja teh yang menciptakan yang singgah kumaha teh mah kalah kaget orang lain. Jadi rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah mewujudkan, Allah memberitahukan, Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang segala ciptaannya yang ada. Dalam teologi yang paling sederhana, adanya Allah itu dibuktikan dengan adanya ciptaannya. Karena segala sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakannya. atau mendeskripsikannya atau outer tapi inner gitunya. Nah, silakan saja. Kita napas, kita bisa melihat, kita bisa mencium, bisa meraba. Nah itu namanya apa namanya apa ya kalau hukum apa araf tuh itu araf tuh memahami dirimu maka kamu akan mengetahui siapa Tuhan. Lagi 70 tahun dari 70 tahun masih kena hafal. Pemahaman yang disebut khusus kadang-kadang orang bagus harus menjadi yang takwa itu tadi. Pribadi yang takwa rupanya. karena takwa di sini memang nurut. Pada akhirnya harus saling nama. Ya betul. Pada akhirnya terjadi akan saling nama. Ditakutkan bahwa taklid kita teh. Cukup mengatakan bagi kita ini bahwa Allah itu maha hebat, Ya. Allah itu maha kuasa. Kita sehingga yang dianjurkan malam tadi saya sampaikan di FTV, amalan yang akan mengantarkan kita kepada pahamnya ayat pemikiran Pak di sini untuk membiasakan ucapan la haula wala quwwata illa. Pada akhirnya la haula wala quwwata illa bahwa ternyata kita punya keterbatasan, umur terbatas, tenaga terbatas, penglihatan terbatas, segala urusan terbatas. Siapa yang memiliki keterbatasan? Allah. Maka kita harus memikirkan ini harus menghujam ke dalam hati kita la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini sudah mendarah daging, sudah masuk kepada hati yang paling dalam, maka insya Allah kita akan memiliki keteguhan, kita akan memiliki ketenangan, karena semua yang kita kerjakan tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, itu kadang-kadang ada yang berpikiran qadariyah, ada bahaya, tapi pada akhirnya ada juga kebenarannya juga. Jadi seluas apapun lokasi kita memikirkan tentang segala macam, pada ujungnya kehidupan kita itu la haula wala quwwata illa billah. Ini yang harus ditanamkan. Makanya para ahli sufistik itu membiasakan, mendawamkan suluk-suluk thariqah untuk apa? Untuk menenangkan, meneguhkan keyakinannya supaya tidak menjadi liar. Itu saja. Iya. Orang-orang khusus, Orang-orang yang amalan thariqah, mereka selalu banyak memikirkan ini. Untuk apa? Untuk menenangkan, untuk menghujamkan ke dalam hatinya agar mampu mengendalikan pikirannya. Karena pikiran liar itu bisa mengganggu. baik kan almarhum Bikarudin hari bukti belum kan dia. Ternyata mereka dengan mengucap la ilaha illallah ada bayangannya. Nah, itu untuk mengendalikan apa pikiran, Pak. Mengendalikan pikiran. Itu makanya harus dibereskan itu isi hatinya. Jadi kalau hatinya diisi dengan banyak zikir, banyak kebaikan, maka pikiran itu akan memancarkan kebaikan-kebaikan. Jadi itulah pentingnya kita
umum. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini bahasanya minta kepada Allah itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Minta ditetapkan hati di dalam agama wa ala ta'atika dan ketaatan kepadamu. Kan begitu. Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Allah Maha Suci, sesungguhnya kami ini seringkali berbuat kedzaliman. Nah, seringkali sebagian orang merasa hebat dengan akalnya, kemudian merasa hebat dengan pemikirannya, kemudian seringkali ucapannya itu menggugah Tuhan. Masa mengugat. Ya, menggugah. Kenapa Tuhan belum berbuat seperti ini? Nah, seringkali orang mengatakan begitu. Karena orang nggak boleh mendeskripsikan, menggambarkan. Nggak boleh. Karena kapasitas kita tidak akan mampu. Kapasitas kita tidak akan memadai untuk menampung ide-ide Tuhan. Nabi Musa alaihissalam mengalami hal seperti itu. Ketika ingin melihat Tuhan, justru Nabi Musa yang pingsan. Ketakutan yang luar biasa. Gitu. Inilah yang diberikan pada para ahli tauhid untuk bagi kita ini namanya muqawmah. Tidak kolbi ke kolbu. Sinar gitu kan cahaya yang maha dahsyat. Itu nur. Nur. Ya, maka hati yang dicahayai disebut nurani. Itu dari bahasa Arabnya nurani. Itu jadi karena hati itu ada dua sisi, makanya hati itu disebut dengan kolaba. Kita menyebutnya kolbu dari kata kolaba yang artinya bolak-balik. Ada dua sisi. Maka kalau dua-duanya, dua sisinya itu tercahayai, gitu, maka disebut dengan nurani. Dua sisi hati yang dicahayai oleh Allah. Kalau tidak dicahayai satu gelap di terang begitu, jadi seringkali edan eling begitu. Buat dana badan lain lagi. Ayo orang kaya jelema edan eling karena satu sisi hatinya tercahayai, yang satu tidak. Anak pemikiran jadi imam kadang-kadang jadi kontroversi dengan orang serius belum bisa mendeskripsikan. Maka kita doa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi. Jadi ya muqallibal qulub wahidat yang membolak-balikkan hati sabit qalbi. Maka mohon ditetapkan hati ini ala dinika selalu berada dalam agamamu wa ala taatika dan ketaatan kepadamu. Jadi kita diberikan hati yang stabil. Ya. Tapi bersifat hati itu bolak-balik, ada sedih, ada gembira, begitu. Itu sifat wajar hati. Sebab kalau orang sedih terus, bahaya. Gembira terus juga jadi masalah. Ya, itu Pak. Terus yang paling utama, kita memimpin sholat, apa yang kita bacakan harus ngerti 100% dengan Gini, yang paling sederhana dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita dalam posisi menyadari dan sadar bahwa kita sedang ibadah. menyadari Dan sadar bahwa kita sedang ibadah. Jadi jangan sampai ada kesan kalau sedang sholat, sedang ibadah yang diterjemahkan jadi khusyuk. Khusyuk itu diterjemahkan ingat nanawan. Apa pingsan jadi pingsan. Diingatkan lawan gitu ya. justru terbayang jarum dengan nyimpen lagi. Jadi khusyuk itu harus dipahami. Tahap awal adalah sadar dan menyadari bahwa kita sedang sholat. Sadar dan Menyadari bahwa kita sedang ibadah. Ya, sadar bahwa kita sholat itu adalah sadar dan menyadari. Sadar bahwa kita sedang sholat, menyadari dari apa yang kita bacakan dan karena sholat itu bacaan doa. Dan kita paham tentang sadar tentang bacaan itu. Ya. Nah, oleh karena
mi'rajul mu'minin. Langsung komunikasi langsung. Itu komunikasinya. Dan memang seperti itu, apalagi ketika kita tahiyat itu kan dialognya Rasulullah di Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. At-tahiyyatu segala kehormatan, mubarakatuh dan segala keberkahan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut keberkahan. Tak komunikasi itu lebih bayangkan kan, menuju komunikasi itu. Jadi yang dibayangkan, nah ini yang dibayangkan, kalau boleh membayangkan bahwa kita sedang berdoa di hadapan Allah. Sedang memenuhi tugas, sedang berdoa memohon kepada Allah lewat sholat kita. Karena sholat itu Allah menyebutkan wasta'inu bis-sholli was-sholat. Minta tolong kalian kepada Allah. Minta Jadi pertolongan. kita nggak bayangkan lain. Bahwa kita sedang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau nggak bayangkan A, B, C, D, itu namanya setan masuk. Membayangkan pemenangan indah, matahari, bulan, gitu. Nah itu cara setan membawa imajinasi kita. Imajinasi. Makanya ketika kita sholat, kita sadar dan menyadari tentang apa yang kita lakukan. Sadar kita sedang menghadap Allah, menyadari apa yang kita baca dalam doa-doa sholat kita. Begitu. Sejak awal itu semua doa. Jadi bagaimana metodenya, belajarnya digunakan dalam sholat sunnah, Pak. Jadi dalam sholat sunnah itu yang tidak terikat dengan orang lain, waktunya kita yang mengatur, mau lama mau sebentar. Sholat sunnah itu maka mulai sejak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan satu harapan dan satu kegembiraan buat kita. Bagi orang awam seperti kita, dinyatakan khusyuk sholat kita manakala ketika takbir ingat kepada Allah. Itu standar minimal, Pak. Minimal kita takbir ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Alah kunci tinggalin enggak gitu Langsung belok. Jadi minimal ketika takbir Pengalaman. minimal ketika takbir kita ingat kepada Allah. Itu minimal. Nah, setelah itu bagaimana menjaga hati supaya tidak terpaling begitu. Kalau seringkali hati kita ketika sholat itu terpaling. Memang sengaja setan masuk ke wilayah situ. Allah Assalamualaikum sendiri. Oh, apa yang itu membuat terpaling. Bagaimana mengendalikannya? Dilatihnya memang di dalam sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, takbirnya diterjemahkan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, alhamdulillah, wa subhanallah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Jadi anggaplah bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Akbar. Dan ini doanya, bacaannya yang sudah dipakai. Artinya sudah ditetapkan prosedurnya harus seperti ini, SOP-nya. Sudah diganti bacaan sholat, Pak. Sudah ada SOP-nya. Dan itu yang diminta oleh Allah begitu dan Rasulnya. Nah, itu harus proses membayangkan, menggambarkan. Nah, ini yang seringkali seringkali kita mengasosiasikannya kepada benda-benda. Maka posisikanlah ketika kita sholat kita anggaplah bahasa Rasul, dalam bahasa Rasul ketika Jibril datang mengajarkan agama bisa digunakan teori ini. Mahwal Islam, mahwal iman dijawab, mahwal Islam dijelaskan, mahwal ihsan. Ihsan ini yang ingin saya sampaikan. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Saya kan mau melihat mana Kalau kamu tidak bisa mewujudkan melihat Allah, karena masih musuh musafah, buka safah, kita belum bisa buka safah, belum bisa membukanya, maka kata Rasul apa? Fa'inah yaraka. Yakini bahwa Allah melihat kamu. Nah, itu dibaliknya. Beribadahlah kamu seperti kamu melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa dan memang belum bisa, maka yakini
dari dampak tina kontroversi eta orang Kristen gambar patung Yesus, patung Bunda Maria, tambah ieu Hindu gambar Siddhartha Gautama, Krishna. Mereka bayang gitu. Itulah Rasulullah saya tahu karena Allah yang maha melihat, maha kuasa, nggak bisa diasosiasikan lewat imajinasi kita. Maka masukkanlah dalam hati kita bahwa Allah maha melihat. Kan begini. Bagi orang yang beriman, diawasi langsung dengan diawasi tidak langsung itu akan memiliki efek psikologi yang berbeda. Itu. Ya. Kalau diawasi langsung, kalau dilihat langsung, kita sederhana jawabannya dari ringan. Tapi untuk menentukan kualitas iman seseorang itu tidak langsung diawasi, tapi yang mengawasi adalah hatinya. Itu kan kualitas hati kita. Itulah bahasa Al-Quran, bahasa agamanya adalah ihsan. Iman dalam hati, Islam merealisasikan. Dan bagaimana ihsan itu menghadirkan semua yang ada dalam kehidupan. Itu puncaknya kan di ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Maka ketika menjelaskan ihsan, Rasulullah bilang anta'budallaha. Kamu beribadah kepada Allah. Karena kata Allah seperti itu melihat Allah, menyaksikan. Padahal takut tahu, tapi apabila kamu tidak bisa melihat Tuhan, yakini Allah melihat. Nah, di tingkat ini sebetulnya kualitas tingkat tinggi. Karena apa? Kalau disaksikan langsung wajar, cager, mah dekat tinggali, tapi menyadari bahwa ada orang, bahwa ada data yang menyaksikan kita. Itu yang kemudian dihadirkan dalam Kata nanti anak jurus aman, tim dosana si imam. Oh, tapi beda lagi, begini. Kita jadi makmum aja, mengamankan diri karena masalah depresi itu takut salah. Dari ibadah itu parameternya pada diri setiap kita. Sholat itu berjamaah pelaksanaannya, tapi ketika berhadapan dengan Allah adalah masing-masing, ya. Itu personality. Seperti haji, berangkatnya kolektif, tapi isi undangannya bisa masing-masing. Isi undangannya berhadapan dengan. Tapi sah atau tidaknya tergantung dari itikat dan niat kita. Kalau sah tidak itu ada normatif, dari sisi fikih lahiriah, ada sisi batiniah, sofistik. Dari sisi lahiriah, fikih itu normatif, ada aturan lain yang sudah disepakati atau dirumuskan, disebut dengan rukun dan syarat. Apabila terpenuhi rukun dan syaratnya maka selesai. Ya, memenuhi rukun syaratnya kan. Tapi syaratnya. Sedangkan kontennya, substansinya ada dalam hati kita. Nah, kembali ke halal. Hati kita itu sangat ditentukan oleh tingkat kebersihan. Kemudian di luhur. Tentang ketulusan dan keikhlasannya. Itu soal hati. Hanya kalau merumuskan soal ikhlas, solusinya ada dua. Satu, disiplin ibadah. Yang kedua, istiqomah. Itu standar ikhlas hati kita ya. Pertama, disiplin. Artinya disiplin itu fikih, taat kepada aturan. Yang kedua, istiqomah. Apa istiqomah itu? Kemampuan memerintah diri sendiri, tidak lagi terikat dengan aturan yang ada. Kamu sudah masuk pada tingkat kesadaran tingkat tinggi, namanya istiqomah. Kemampuan mengendalikan dan memerintah diri sendiri. Jadi disiplin ibadah, disiplin itu bagus-bagus, tapi masih ada ikatan dengan aturan. Kenapa disiplin ada aturannya? Tapi kalau istiqomah tidak ada aturan pun dia melakukan namanya istiqomah. Maka kalau sudah istiqomah, langkah berikutnya yang akan didapat oleh setiap orang yang istiqomah akan lahir karomah. Itulah kemuliaan. Itu rumusnya Pak. karomah. Jadi dalam ibadah itu
ditertibkan dulu, didisiplinkan oleh Tuhan. Setelah itu menjadi istiqomah. Nah, kalau istiqomah tidak lagi terikat dengan aturan. Jadi dia sudah bisa melepaskan diri dari aturan itu. Itu namanya istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah akan lahir karomah. Maka bahasa Nabi ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya beriman itu?" Kul, katakan olehmu. Summa, kul, katakan olehmu. Aman billah, summa stakil. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Kemudian kamu istiqomah dengan pengakuan itu. Ya. Jadi sederhana maksud menyebutnya kepada orang-orang yang terpelajar itu. Kul, aman billah. Katakan kau beriman kepada Allah. Summa stakil. Kemudian kamu istiqomah dengan pengakuan itu. Begitu saja sederhana. Kaitan secara merasa diterima pidana salah Tuhan. Ada dua parameternya. Satu, yang pertama adalah ketenangan hati. Allah memikirkan tanpa itu. Jadi ibadah yang diterima, maka sensor dalam jiwa kita hadirnya ketentraman, kenyamanan. Satu. Yang kedua, cirinya efek sosial. Jadi dia senang berbuat kebaikan. Begitu Pak. Kalau perilaku. Tapi kadang-kadang masih ham-ham. Jadi akhirnya menghalusi Allah dengan Jadi gini, hanya kita menerima iman. yang bisa kita deteksi dari sisi diri kita yang sifatnya personality, yang sifatnya software, hadirnya kenyamanan, ketentraman dalam hati setelah ibadah itu rasanya nyaman. Ya, karena apa artinya itu ala bidzikrillah tanpa ini. Ibadah itu kan salah satu sarana berzikir kepada Allah. Zikir itu akan menghadirkan ketenangan, ketumaninaan. Nah, yang kedua, ciri orang beribadahnya diterima itu dari sisi lahiriah sederhana, senang berbuat kebaikan. Dan perilaku. Mulai sedih. Tunggu atau masa balik. Dengan Bapak manusia bisa nerusan. Ya Allah bisa nerusan. Nah itu di Quran surah Qaf ayat 50, surah ke-50 ayat 21. Itu namanya sudah terbukanya hijab. Itu namanya mukasyafah. Sudah dibukakan hijab oleh Allah. Ketika sakaratul maut itu, maka dia menyadari bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita adalah amal bakti kita, pengabdian kita kepada Allah. Oh, ayat Ayat 21 surah ke-50 ayat 21. itu namanya, bicaranya ternyanyi baru jadi menggigil orang lain. itu namanya mukasyafah. Ketika sudah dibukakan hijab, jadi begitu dibukakan oleh Allah hijab ini, bahwa ternyata yang bisa menolong kita adalah amal bakti kita. Yang namanya manusia kan. Kita pada pupus. Ya. Itu pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, sholat. Jadi dengan demikian pantas kalau Rasul menyebutnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, selalu khawatir. Bangun komunikasi yang baik dengan Allah. Dengan cara apa supaya saya bisa komunikasi dengan Allah? Kendalikan hawa nafsu, puasa itu. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik, namun masih kene dikungkung, ditali kungkung hawa nafsu, terus beribadah bagaimana? Oh, belum bisa ini. Ayat dari ayat 19 sampai ayat 21. Ya, itu namanya Allah ini saja dulu ya, poinnya seperti ini. Untuk menjadi takwa adalah saum, inti saum adalah
Khof, dia surat khof kan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana